Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Siti yang hormati para pengurus majelis ta'lim sekaligus pengurus masjid. Singkatnya, nini mami sanak bije jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang mulia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, Tiang mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Kita tidak mampu menguraikannya satu persatu berapa kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita dapatkan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung, coba kita uraikan satu persatu berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka siapapun yang paling hebat hitungannya sekalipun, orang yang paling pintar dalam menghitung, la tuhsuha, kata Allah, mustahil dia akan mampu menghitung nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah, manusia yang paling baik adalah mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Orang yang bersyukur adalah mereka yang senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerauhan tiang pelunggum sami, kehadiran kita semua di majelis yang mulia ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur ini kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya dalam kehidupan kita, dan yang pasti kehidupan kita akan menjadi berkah bila mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus tiang pelunggum sami ikuti dalam kehidupan ini. Bila mana kita ingin selamat dalam kehidupan dunia, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ingin bahagia dalam kehidupan ini, tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ingin bahagia di akhirat kelak,
maka tidak ada cara lain bagi kita semua kecuali mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah, bila mana kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan ini, maka insya Allah sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita akan mendapatkan juga syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di hari kiamat kelak, itu juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Tepatnya kita sudah memasuki tanggal 2 kalau nggak salah. Alhamdulillah, Allah, Rabiul Awal bagi kita umat Islam adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Kenapa dikatakan penting? Alhamdulillah Allah, karena bulan Rabiul Awal itu tidak bisa dipisahkan dari sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, hari Senin, tanggal 12 tahun Gajah, itu adalah peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, walaupun tidak ada perintah untuk merayakan yang namanya Rabiul Awal, walaupun tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk bersenang-senang dengan Rabiul Awal, bukan berarti seseorang itu tidak boleh, bukan berarti seseorang itu tidak baik untuk memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau seseorang itu menikah kemudian dianugerahi anak, kira-kira senang apa tidak? Kita punya anak senang apa tidak? Saya ini nanya ini bukan menyampaikan, saya bertanya. Kira-kira lamun berdua anak demen tak pendek? Pelogum sawah toak-toak yang berketuan. Kira-kira berdua bayi cemoh tak pendek? Tebarat lahir bayi, wasogol bayi, cemoh tak pendek? Secara manusiawi tidak perlu mencari dalil untuk kita bahagia. Bapak Ibu, demi tebarak anak lahir, tebarak bait lahir, belum perlu apa ya dalil untuk bahagia. Itu adalah karunia, itu adalah nikmat. Makanya kenapa orang kalau lahir kita doakan apa? Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan keberkahan dari bayi yang lahir. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama dalam konteks kita merasakan rasa sukacita, rasa senang, rasa bergembira dengan hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan alasan tadi, orang punya anak, orang punya keturunan saja senang dia, apalagi dengan lahirnya sosok manusia pilihan Allah di muka bumi ini. Ini adalah merupakan satu nikmat dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin, kata Allah SWT. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, dengan diutusnya seorang rasul yang namanya Nabi Muhammad. Itu adalah anugerah yang sangat besar bagi seorang mukmin. Bapak Ibu, beliau diutus, tentu kita tidak bisa lepas dari kehadiran beliau. Tidak mungkin beliau ujuk-ujuk diutus sebelum beliau lahir atau tanpa ada kelahiran. Beliau diutus karena beliau lahir ke dunia ini, hati Allah. Karena itu
kita bergembira, kita merasa sukacita, merasakan kesenangan. Itu adalah merupakan satu fitrah yang harus kita hadirkan bila mana kita mendapatkan nikmat, apalagi yang lahir itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Apa perintah Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dia berbahagia, hendaklah dia bersuka cita, hendaklah dia senang-senang. Dengan apa? Nikmat dan karunia yang Allah turunkan kepada tiang pelunggum sami. Apakah kelahiran Nabi Muhammad bukan satu rahmat, bukan satu nikmat? Hormati Allah, kelahiran beliau adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan di tiang pelunggum sami. Karena itu Allah, pantas kita bergembira, pantas kita bersuka cita. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inni indallahi maktubun, sesungguhnya saya di sisi Allah, kata Rasul, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di sisi Allah itu sudah tertulis. Apa itu? Khatamun Nabiyyin, saya ini adalah nabi terakhir. Bapak Ibu, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kata Rasul, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin, saya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai seorang nabi akhir zaman. Kapan itu? Wa inna Adam lamun jadalun fi tinatih, sementara Adam pada waktu itu dalam proses diciptakan. Bapak Ibu, beliau itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz nama beliau, sementara Adam belum diciptakan. Yang berkata itu Rasul, dan ini hadis sahih. Ya, hadisnya sahih mengatakan apa? Inni indallahi maktubun, nih, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin wa inna Adam lamun jadalun fi tinatih. Ar-Rawi Al-Irbad Ibn Sariyah, Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani, Khulasatu Hukmil Hadis Sahih. Ternyata beliau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sementara Adam saja baru berproses diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hanya Allah, pantas kiranya dalam satu riwayat, di saat Nabi Adam meminta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beliau melakukan dosa, melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi, konon dalam riwayat dijelaskan beliau bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Nabi Adam dalam doa sampai jamaah adin saya terima tobat isi nenek. Allahumma bihaqqi Muhammadin an taghfira li khati'ati, ya Allah, dengan kemuliaan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad, dengan keagungan yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad, ampuni dosa saya ya Allah. Nabi bahasa di salah ta'ala tiba Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd. Adam, bagaimana engkau menyebut nama Nabi Muhammad, bagaimana engkau mengetahui namanya Nabi Muhammad sementara saya belum menciptakannya secara fisik. Bapak Ibu, di situ Nabi Adam ditanya oleh Allah, Anda menyebut Nabi Muhammad, kenapa? Dari mana Anda tahu? Apa jawab Adam? Ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fihi min ruhi farafa'tu ra'si ila al-'arsy. Ya Rabb, di saat engkau menciptakanku dengan tanganmu yang mulia, di saat engkau
meniupkan ruh di jasadku, saya mengangkat kepala saya ke hadapan singgasanamu. Fa idzan maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ sudah tertera, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam berbahasa Nabi, mustahil sembarang orang yang bersanding dengan Allah. Maka beliau menyebut Nabi Muhammad di hadapan Allah. Maka kita mendengar ungkapan yang sering disampaikan oleh para tuan guru kita, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Lamun nendek karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Walaula Muhammadun ma khalaqtul kaun. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta ini. Allah, begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bila mana kita mengekspresikan kebahagiaan, rasa sukacita kita dengan berbagai macam cara, silahkan saja. Itu adalah bentuk ekspresi kebahagiaan Bapak Ibu. Bayangkan dalam riwayat dijelaskan, orang kafir, orang yang paling benci kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman beliau, orang yang paling tidak suka dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena dianggap mengganggu tradisi, membawa ideologi baru, membawa ajaran baru. Abu Lahab itu adalah orang yang sangat benci kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di saat beliau wafat, sebelum wafat, pembantu beliau, budak beliau yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah membawa berita, Abu Lahab, anak saudara anda sudah lahir. Anak semetom wah lahir. Cemohon Abu Lahab tebarak, isi pembantu entan lahir Nabi Muhammad, anaknya Abdullah lahir. Alhamdulillah. Saking bahagianya beliau, senangnya beliau dengan berita tadi, Suwaibah, saya bebaskan anda, antahur, kamu bebas gara-gara kamu membawa informasi tentang kelahiran anak saudara saya. Bapak Ibu, ternyata setelah beliau meninggal dunia, Abu Lahab ini, dalam mimpinya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara kandung beliau, Abbas paman Nabi, beliau bertanya dalam mimpi, wahai saudaraku, apa yang anda rasakan dalam kehidupan anda setelah kematian? Apa kata beliau? Saya disiksa dan disiksa, sebagaimana firman Allah, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Disiksa terus. Tetapi setiap hari Senin, setiap malam Senin, khuffifa anhul azab, diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kata ulama, kalau orang yang benci kepada baginda Nabi Muhammad, kalau orang yang memusuhi Nabi Muhammad saja, orang yang kafir, dia senang dengan kelahiran baginda Nabi sekali dalam hidupnya, ternyata dia diselamatkan dari azab Allah di hari Senin. Bagaimana dengan orang yang setiap waktu, setiap tahun dia bermaulid, setiap tahun dia suka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mati dalam keadaan Islam? Apa iya dia tidak diselamatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, subhanallah, sekali dia sudah diselamatkan dari azab. Bagaimana yang kita berkali-kali dan kita mati dalam keadaan Islam? Maka yakin kita dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak ada orang yang pantas untuk kita cintai dalam hidup ini kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mau dibanding dengan orang tua, anak sekalipun,
Kalau kita benar-benar memiliki iman yang lurus kepada Allah, maka cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta segalanya, di atas kecintaan kita kepada segalanya. Itu harus dipastikan oleh Allah. Karena mohon maaf, kalau masih kita mengalahkan cinta Rasul dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan harta kita, tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum dikatakan beriman seseorang, kata Rasul, kalau dia belum memastikan dia cinta saya melebihi cinta dia kepada anaknya, orang tuanya, keluarganya sekalipun. Bapak Ibu, tidak ada orang yang paling mencintai kita dalam hidup ini kecuali cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, beliau pernah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata apa? Ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasul, tolong doakan saya dong. Doain saya. Bapak Ibu, sekelas Aisyah radhiyallahu anha masih minta didoakan, padahal beliau sahabiat, beliau istri Rasulullah SAW, minta didoakan. Artinya apa? Dalam kehidupan rumah tangga seseorang, kita tidak boleh merasa paling hebat, paling oke, sampai-sampai kita lupa minta doa dari orang-orang terdekat dengan kita, apalagi istri kita atau suami kita. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, ending reda, cari itu ending reda doa niki. Lalu bergawean senina doa kembik deh, kan mana? Atau senina dia lumbar jo kembik, bapak nunas doa deh. Yang tam belum ke? Lawan sogol tamu jo balik, gira ngending doa le senina. Badek lain kan beberayan doang tang pada ngending doa. Punya keberayan je hari lampak ni hari ni ni sedik hari yak menina ni doa tarik. Mun mau jangan bergoyo. Doa. Semenuan jamaah bini masih hamba Allah. Kadang-kadang dia nuah, bapak nunas doa kembali. Lihat Aisyah radhiyallahu anha nunas doa le baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hati Allah, satu, saling meminta doa itu adalah merupakan ajaran yang sangat baik dari Islam. Ini satu. Yang kedua hati Allah, ini cerminan keluarga. Searan keluarga harmonis niki sami jamaah, terjadi komunikasi yang intensif antara suami dan istri. Bilang waktu, bilang saat, arak ngeraos. Doa, anek berjorak, doa kembali. Tidak apa soal hubungan kerja seni semama. Ni kadang-kadang ya bocong doang seni kerja semama. Dia harap pada saling ketuan, dia harap saling ngeraos. Apalagi yang ngending doa. Hati-hati sama Allah. Inilah rumah tangga. Salah satu menghadirkan supaya kita bisa harmonis dalam rumah tangga, terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, termasuk ngending doa. Lenggeng kira ngending doa, ibu. Sida. Bu. Ya kelampak niki bu. Doa deh. Kan mana? Apalagi marak laiknya ke pengantinan cium kening sekali la ilaha illallah. Bu, girang am cium kenengam, jidatam, kendengam. Aduh, ones dangu ni lotoh, jadi walotoh ni, walotoh, engkau pada cium. Ya Allah, lihat hubungan kemesraan baginda Nabi SAW sampai berjorak ya Rasul doa kembali. Sami jamaah. Saat itu baginda Nabi berbahasa, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, kajinunas ya Allah, adim seampunan dosa bandan Aisyah, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ya bahasan baginda Nabi. Sami jamaah, din tahun idap rasen Aisyah si doan, si solah doan baginda Nabi, sampai din rasa awakan kedantuk, kepalanya terbentur, sampai beliau saking senang, saking bahagianya. Si cemohon din tahun idap rasen
Aisyah radhiyallahu anha dengan doa tadi. Sampai-sampai ia bahasan baginda Nabi, ayah suruki doa ya Aisyah. Sida cemoh lalu untuk doa. Nabi bahasan, kaifala yasurruni du'auk ya Rasulullah. Siapa yang tidak senang dengan doamu ya Rasul? Satu, yang berdoa Rasulullah. Yang kedua, doanya adalah supaya kita diampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Siapa yang tidak senang? Hadirat Allah, dengarkan hadis ini. Nabi bahasan baginda Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, hadza du'ai li ummati fi kulli salatin. Ya Aisyah, ini adalah doa yang saya panjatkan kepada Allah setiap saya selesai solat kepada semua umat saya. Saya tidak pernah meninggalkan doa ini kecuali saya sampaikan kepada Allah agar selapu umat tampulang dosa bandel isi nenek. Cinta apa namanya ini, ya Allah? Adakah orang yang seperti ini dalam mencintai kita? Hadirat Allah, siapa yang lebih cinta lagi kepada tiang pelunggum sami kalau bukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai beliau selesai solat dinuah belupa tiba pelunggum sami mau nunasang. Itu tertutu nak kangen seninat anak, keluarga, tetangga. Apakah kita selalu ingat beliau, mereka-mereka dalam solat kita? Apakah kita selalu mendoakan mereka dalam solat kita? Belum tentu. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, din wahai tinggalang perungguh sami, setiap kali beliau selesai solat, Allahumma gfir ummati, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampuni selapu umat kaji, ya Allah. Allah, begitulah sayangnya beliau. Bahkan setiap kali beliau membaca ayat tentang azab, inna azabi lasyadid, azab, 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 azab. Setiap kali beliau membaca ayat-ayat azab, bergeritik air mata. Penentang air mata, penentang beliau bergeritik sama jamaah. Nangis beliau. Apa yang beliau tangisi? Ya Allah, masanya umat terutama neraka. Ya Allah, berembiruan umat terutama neraka. Ya Allah, beliau sedih sama Imun periak tiang pelunggum sami. Dia membaca ayat-ayat azab. Enggak terbayang. Berembiruan umat. Ya Allah. Masanya umat terutama neraka. Ya Allah. Ya Allah. Seperti itulah beliau. Di dalam mencintai kita semua. Apa iya kita tidak mencintai beliau? Sami jamaah. Apa iya kita tidak mau mengikuti beliau? Subhanallah. Dalam satu riwayat, Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, arak dengan Badui datang tiba beliau. Nabi bahasa dengan Badui niki, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, piran ya datang jeluk kiamat ya Rasul. Kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah? Ya bahasa sahabat. Nabi bahasa baginda Nabi, madza a'datta laha? Sida berketuan, bani lalu berketuan jeluk kiamat. Apa persiapan? Apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Berani anda bertanya tentang hari kiamat? Apa yang menjadi persiapan anda? Bagaimana solat anda? Bagaimana puasa anda? Nabi bahasan sahabat niki, wallahi mali min kathirin ya Rasulullah, demi Allah saya ini bukan termasuk orang yang hebat, orang yang rajin. La min salatin, wala min siyamin, wala min sadaqatin. Saya ini bukan orang yang rajin salat ya Rasul, kecuali salat fardu yang bisa saya lakukan. Saya ini bukan orang yang rajin puasa ya Rasul, kecuali puasa Ramadan syukur saya bisa lakukan. Dan saya bukan ahli sedekah ya Rasul. Menu apa jari kembulan, apa jari modal, apa jadi sanggup? Enggak bahasa inni uhibbuka ya Rasulullah, saya modal saya hanya cinta kepadamu ya Rasulullah, saya hanya mencintaimu ya Rasulullah. Nabi bahasan baginda Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, lamun menujak lemak sida yang terpesopok terpebarang kaca dengan sak mum tunah mum kangen lek jeluk kiamat. Siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita akan bersama baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, boleh kita belum bisa seperti baginda Nabi, boleh kita belum bisa seperti solatnya beliau, karena mustahil itu ya pada kaca baginda Nabi. Siapa kita, siapa beliau? Tiang manusia sadaib, lemah, banyak kekurangan. Beliau sempurna pada Allah. Beliau dipilih langsung oleh Allah, maksum di sisi Allah, terjaga di sisi Allah. Lagu dakat ndek pada marak baginda Nabi sampai jamaah paling ndek pelunggum kangen baginda Nabi. Sayang tiba baginda Nabi. Ya basen sapa sahabat, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Arak dengan ya Rasul, mencintai orang atau mencintaimu tetapi dia belum bisa mengikutimu. Mustahil kita ya pada kaca baginda Nabi carit solat, carit puasa, carit ngaji, carit baca Quran, mustahil. Sehingga arah sahabat berketuan, ya Rasul, ada orang yang mencintaimu tetapi dia belum bisa mengikutimu, bagaimana hukumnya? Tapi bahasa baginda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Manusia itu akan bersama mereka-mereka yang dia cintai di hari kiamat. Maka hadirat Allah, pastikan jangan sampai hilang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastikan jangan sampai berkurang cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bukan hanya di setiap Rabiul Awal saja, setiap waktu, setiap saat, termasuk di bulan Rabiul Awal, tunjukkan kecintaan itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, minggu kemarin di pesantren di pondok di Kediri datang tamu dari Mesir. Tiang yang menerima, kemudian Nabi demen ya oleh sama jamaah. Syekh niki sogolang kue, ada hadiah buat anda, buat pondok, buat tuan guru. Apa ini? Beliau jelaskan, ini adalah kue khusus. Ini adalah kue khusus, makanan khusus. Cara dengan Mesir, lamun datang bulan Rabiul Awal, cara mereka mencintai baginda Nabi, memperingati kelahiran baginda Nabi. Ada yang mengaji Al-Quran, ada yang membuat pengajian, tetapi ada yang membagi-bagi hadiah berupa kue-kue khusus. Simple kotak yang lagu elektro macam meruan, manisan-manisan, seolah-olah sama imai. Inilah cara orang Mesir kalau di dalam merayakan maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada mara itu masih sampai jamaah, itu masih merayakan tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Nggih. Lagu kadang-kadang tiang selalu berpesan sampai jamaah nggih. Lamun tiap menaik dulang, menaik jaja aran wayen sampai jamaah, terutama jamaah bini, adim sak tulus ikhlas, mu sak mai-mai entan menaik dan dek sak wala-wala. Ini kan konteksnya dalam rangka maulid. Au makan mati tiang dek kapan dek demen. Wah bilang tahu nak tiang maulid. Mun sak sekek tahu mendah tiang. Lah saya ni demen sekeraru-raru dan tempat taik. Lagu kadang-kadang mubazir doang. Menu keluen kanak pondok, lamun ketama je demen begebong, demen rebut apa-apa janji renggi opak-opak niki. Lamun lah ketelu keempat, ku ni. Ia pada dah ambun, ia pada rasa sila. Mau menu kebelik dan pihak renggi opak-opak sampai jamaah mubazir doang jari. Sila. Mungkin perlu sedikit inovasi istilah sampai jamaah. Betul tak banyak peles, boleh belik malah kerabang niki dinarak bayi peles. Ita melet kalau jaja renggi opak-opak ni kali selama 6 bulan balik bau tak boyan masih renggi. Bet apa boyak toples. Ya oning ke tiang elek jamaah ane lah memundang tiang elek maulid piak jaja sekocek-kocek. Anden model renggina ngempik niki kan bau colok elek toples. Kan menu. Ada sakambi arak manfaat sampai jamaah dendek saya teketeh. Ni kadang-kadang kualun mulut. Ni jamaah bini gamak kadang-kadang lamun menaik dulang arak ke manok paling tuan lemat sembelih dia ni mulut tu paling tuan manok coba hai leket manok tua dekman keceput dekman lideran dekman ya Allah mending menaik sambil jamaah masya-Allah tetul luek entar menaik lagu kuala
Dia lupa kalau yang makan, mohon maaf, yang mendapatkan itu dengan tuak doang kadang-kadang. Ya dengan tuak-tuak doang. Saya datang ke mulut. Kan sak mula dengan demen mau pasajik ni ke aran dan cemoh. Tek idap. Gamak ni je anu ni berdoa. Suler saya berdoa. Gamak kemain aran hai jaga miak mudah-mudahan tamu surga. Kan dia ni berdoa. Lagu ni mencoba tek kuning gigit sekek mun telang astagfirullah. Jadi kan mula ni nak samiak ni nan kan. Memang terdoa ang berapa lu? Ni mula jadi kena ni coba mulut semula telangan mau pahala mau dosa. Coba nak saya niki cara adit. Jadi orang Mesir saja dia membuat makanan khusus. Nah itu paling ngendek, mohon maaf sak mai-mai entet miak ini enggak niatan ni miak. Ya Allah sang kaji langak ya barang baginda Nabi sang ya langat ang tetunah kan menu semula ni kadang-kadang kualan menaik kualan saat dek tergitai si takmir dia. Niki ya atur tiang sampai jamaah, kalau kita mengupas sirah baginda Nabi, Masya Allah kita akan bersedih, banyak menangis kalau membaca sirah beliau. Kalau berbicara akhlak-akhlak beliau, Masya Allah tidak akan pernah tuntas untuk kita bahas dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Maka mudah-mudahan ini hanya semacam pembuka hamba Allah, bahwasanya ini sebagai pengingat ini bulan Rabiul Awal. Maka yang paling pasti adalah hadirkan rasa cinta kita yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pikir demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama di dalam menjalani atau menghadapi bulan Maulid yang sebentar lagi dan bahkan sudah dimulai. Sore ini kita yang juga diperaya ada sudah undangan Maulid. Makanya yang bilang tadi tanggal 2 karena undangannya tanggal 2 hari Ahad. Sampai jamaah, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil ar-rahmata wal ni'mata wal barakata was sa'adata lana walil hadirin fi hadzal majlis. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa 'amala. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.